Salam Amang Inang, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon pertolongan dan bimbingan-Mu di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan untuk kita tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam Amang Inang. Dari firman Tuhan ini kita akan merenungkan dalam satu judul renungan, hidup sebagai umat Tuhan. Bagaimanakah hidup sebagai umat Tuhan? Perlu kita ketahui bahwa surat ini adalah dari Rasul Petrus yang ditujukan kepada orang-orang percaya, para pengikut Kristus ketika itu yang berada di berbagai tempat. Ada yang di Pontus, ada yang di Galatia, ada yang di Kapadokia, Asia Kecil dan Bitania. Mereka berada di tempat-tempat itu sebagai perantau, sebagai pendatang. Mereka menghadapi berbagai pergumulan, menghadapi berbagai tantangan, bahkan ancaman, baik dari pihak penguasa maupun dari pihak atau kelompok-kelompok orang yang membenci para pengikut Kristus ketika itu. Mereka sungguh menderita, mereka sungguh bergumul menghadapi kenyataan dalam kehidupan mereka. Tetapi melalui Rasul Petrus, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan agar mereka tetap setia sebagai umat Tuhan. Apa yang perlu kita pahami tentang hidup sebagai umat Tuhan dari firman Tuhan ini? Ada 3 pokok perenungan yang akan dijelaskan tentang hidup sebagai umat Tuhan. Yang pertama, di dalam Yesus Kristus kita telah menjadi umat Tuhan. Setiap orang yang percaya, dari suku apa, dari bangsa mana, dari latar belakang yang bagaimanapun hidupnya, jika ia telah percaya kepada Yesus Kristus, mereka adalah umat Tuhan. Dalam ayat 9 sampai dengan ayat 10 dikatakan, kepada mereka yang telah percaya kepada Yesus Kristus, mereka lah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus telah menjadi umat Tuhan, menjadi umat pilihan Tuhan, umat yang dikuduskan oleh Tuhan, umat kepunyaan Allah. Dan tugas sebagai umat Tuhan adalah memberitakan tentang kasih Allah yang telah nyata dalam Yesus Kristus, yang telah memanggil keluar dari kegelapan dosa, kegelapan maut, kepada terang keselamatan, terang kehidupan. Inilah sukacita kita sebagai umat Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kita adalah umat yang dikasihi, dilindungi, dan senantiasa diberkati. Yang kedua, menjauhkan diri dari segala keinginan daging. Keinginan daging yang menyesatkan, keinginan daging yang membawa kita kepada perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Apakah perbuatan daging itu? Menurut Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, perbuatan daging itu adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan mereka yang melakukan keinginan daging tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah, atau tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini semuanya harus kita jauhkan. Ini semuanya harus kita buang dari kehidupan kita sebagai umat Tuhan.
Yang ketiga, tetap berbuat baik dan memuliakan Allah. Berbuat baik dan memuliakan Allah, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan dari kita sebagai umatnya. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, kita tetap berupaya untuk berbuat baik. Rasul Petrus mengingatkan jemaat di Roma dalam Roma pasal 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Demikian juga dalam Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Sungguh luar biasa kehidupan sebagai umat Tuhan. Dan kita sebagai orang yang percaya, kita semuanya yang telah dikasihani oleh Allah, marilah kita sebagai umat Tuhan tetap menunjukkan kesetiaan kita dalam bersekutu, dalam beribadah, dalam bersaksi, dalam melayani, dalam berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjauhkan diri dari segala keinginan daging yang menyesatkan. Marilah kita senantiasa setia mengikuti pimpinan Roh Kudus dan senantiasa dengan rendah hati mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah menuntun dan memberi pengertian kepada kami tentang hidup sebagai umat Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu kepada kami menghadapi segala kenyataan dalam hidup ini. Berilah kekuatan kepada kami, agar kami dapat mewujudkan sebagai umat yang setia beribadah kepada-Mu dan berbuat baik kepada sesama. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.